Kita berdoa. Tuhan, jikalau dunia ini mempertanyakan, sungguhkah Tuhan Yesus mati? Sungguhkah salib itu benar-benar telah menjadi tebusan atas dosa kami manusia? Saat dunia terus bertanya, apakah ada pengharapan bagi kami yang berdosa ini? Malam ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan jawaban Tuhan bagi setiap kami. Meyakinkan bahwa Engkau telah mati bagi hidup setiap kami, orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami juga boleh dengan secara pribadi menerima lawatan Tuhan. Bagaimana karya salib Tuhan telah menjadi jawaban atas pencarian kami, telah menjadi penghiburan kekuatan bagi setiap kami di dalam segala bentuk kesulitan yang kami hadapi. Biarlah ya Tuhan, malam ini salib juga boleh menjadi jawaban akan iman kami, bahwa kami adalah orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang seharusnya hidup bagi Tuhan, dan bagaimana kami seharusnya hidup menghargai karya salib Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah seruan Eli Eli lama sabatani boleh menjadi seruan yang menolong kami untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan yang rela menanggung penderitaan sebegitu mengerikannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menghargai kasih-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, lawatlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Urapilah setiap kami yang berada dalam ruangan ini, di ruangan lantai 2,5 maupun di lantai 3. Jangan ada satupun di antara kami yang hari ini ya Tuhan, ketika selesai beribadah, kami memandang salib dengan cara yang sama dengan cara kami yang terdahulu. Ajari kami boleh melihat salib dengan cara yang berbeda, karena malam hari ini kami menerima lawatan Tuhan, boleh kembali menghidupkan kasih akan salib itu, sehingga hidup kami boleh diperbaharui. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kita hari ini boleh melihat gereja Tuhan mempersiapkan ibadah Jumat Agung. Melalui ibadah, melalui pujian, melalui fragmen drama, melalui paduan suara, kita boleh kembali dibawa untuk mengenang karya salib Tuhan, karya penebusan Tuhan. Kembali boleh mengingat dan mengenang siapa Yesus yang kita puja setiap minggunya. Yang malam hari ini kita boleh dibawa di dalam satu minggu pekan suci, kita boleh kembali melihat, mengenang akan karya Tuhan. Bicara tentang mengenang akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberikan pilihan mengenang Yesus seperti apakah dalam hidup ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara, jikalau saya boleh memberikan pada kita pilihan untuk mengenang Tuhan Yesus, wajah, karakter, atau ekspresi seperti apakah akan kita kenang tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita senang melihat atau senang untuk mengenang wajah Tuhan Yesus seperti ini? Tentu ini sebuah wajah yang begitu damai, Bapak Ibu ya, begitu elok dipandang, begitu menyenangkan untuk diingat, untuk dikenang. Wajah yang penuh dengan senyuman, wajah yang penuh dengan damai, kehangatan. Apalagi di saat mungkin kita merasa hidup ini begitu berat, tidak ada yang mempedulikan kita, tidak ada yang mengasihi kita. Ketika kita boleh memilih mengenang wajah Yesus seperti apa, mungkin kita akan memilih wajah-wajah Tuhan Yesus seperti ini untuk kita kenang. Kita akan memilih foto-foto Tuhan Yesus dengan wajah senyumnya, kita pajang di rumah, kita jadikan wallpaper layar di laptop, di handphone. Atau mungkin di dalam image kita, di dalam gambaran pikiran kita, kalau waktu kita berasa hidup begitu berat, kita mau mengingat Tuhan Yesus dengan senyumnya yang hangat. Seolah-olah Tuhan Yesus setiap saat ketika melihat kita, mendengar Dia menyapa kita, "Hai anakku yang kukasihi, aku mengasihimu." Begitu kan ya?
Kita rasanya lebih gampang untuk mengenang Tuhan Yesus dengan wajahnya yang penuh dengan kehangatan dan damai seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan wajah Tuhan Yesus yang penuh dengan kehangatan damai seperti ini. Saya yakin setiap kita senang. Saya yakin setiap kita juga akan merasa nyaman. Kita akan memilih wajah untuk kita kenang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya khawatir. Hari-hari ini banyak orang percaya yang begitu terlena dengan wajah Tuhan Yesus yang penuh dengan senyuman ini. Bahkan mungkin banyak orang Kristen yang juga memilih hanya untuk mengingat Tuhan Yesus dengan ekspresinya yang begitu tersenyum bahagia. Khususnya waktu kita berbuat dosa. Saya khawatir banyak orang Kristen saat ini hanya mau mengingat Tuhan Yesus di dalam gambaran yang indah-indah. Di dalam senyumannya yang penuh dengan kehangatan. Apalagi waktu saat berbuat dosa. Gampang. Toh nanti Tuhan Yesus juga tetap tersenyum pada saya. Gitu kan ya? Waktu kita berpikir dosa. Nanti kalau saya berbuat dosa, tenang. Hari Minggu datang ke gereja pengakuan dosa. Tuhan Yesus senyum lagi ke saya. Begitu. Bapak Ibu Saudara, saya khawatir banyak orang Kristen memilih wajah seperti ini. Khususnya waktu kita berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sekarang ini menganggap sepele hukuman dosa itu. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan pasti baik. Tuhan itu pasti akan selalu tersenyum. Benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihiku. Tangannya tidak pernah ia tarik daripadamu. Tetapi jangan kita kira Bapak Ibu Saudara, karena ekspresi seperti ini kita menganggap remeh dosa. Bapak Ibu, penderitaan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, tentu kita tahu bukan wajah ini yang kita temui ketika Tuhan Yesus memikul salib, bukan. Tentu kita paham betul, bukan wajah ini yang kita temui ketika Tuhan Yesus memandang serius hukuman dosa itu. Waktu ia harus mengambil dosamu dan dosaku, waktu ia harus menanggung dosamu dan dosaku, tentu bukan wajah seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi saudara Iwan memerankan Tuhan Yesus yang memikul salib dengan badan yang bertorehkan darah. Wajah yang juga saya tadi lihat beberapa kali Bapak Ibu ya, benar-benar kena cambuk itu tuh Yuannya ya, sampai dia beneran teriak, "Au, itu sakit beneran ya." Itu baru cambuk yang dibuat dengan gerakan cambukan yang diusahakan nyata tapi tenaganya yang tidak full. Itu teriak si Yuan Bapak Ibu ya. Yuan sudah mengekspresikan dengan baik. Tadi kita lihat Yuan tergantung di kayu salib dengan wajahnya yang putih. Kayaknya Yuan itu skincarean kayaknya ya, penuh perawatan. Badannya juga bersih ya. Anak zaman now ya. Terus dia six pack Bapak Ibu Saudara ya. Dia nge-gym. Bapak Ibu Saudara, waktu Yuan memperagakan Tuhan Yesus di kayu salib tadi, saya coba menghayati, kasihan betul. Saya nggak tahu Bapak Saudara waktu tadi lihat ketawa atau kasihan ya. Tapi kalau saudara ketawa minta ampun ya, itu benar-benar sakit soalnya ya. Waktu saya melihat beliau berdiri di sana, kasihan. Tapi jujur, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus nggak skincarean kayak Yuan, nggak nge-gym, bukan personal trainer, nggak six pack kan. Tentu keadaannya lebih lagi memilukan, apalagi para tentara Romawi itu benar-benar mencambuk dengan cambuk yang kepalanya itu bukan seperti tadi kepala tumpul, tapi itu kepala paku yang merobek daging Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bayangkan, tentu bukan ekspresi wajah seperti ini yang Tuhan Yesus tampilkan ketika ia memikul salib, bukan. Saya mencoba-coba mencari di internet Bapak Ibu, betapa sulitnya mencari ekspresi Tuhan Yesus, wajah yang penuh dengan penderitaan itu ketika ia harus memikul salib. Di dalam persiapan saya gali-gali, saya bongkar-bongkar itu Google ya, cari sana sini. Saya ketemu dengan sebuah karya dari seorang seniman Belanda yang bernama Rein Portevliet. Waktu saya ketemu gambar ini Bapak Ibu Saudara ya, saya menyingkir sedikit. Bapak Ibu Saudara kalau bisa melihat, waktu saya ketemu dengan gambar ini, hati saya gemetar.
sontak mata saya berkaca-kaca, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara dari depan waktu melihat ke depan ke layar LED kita. Saudara perhatikan dua bola mata dalam lukisan wajah Tuhan Yesus ini. Waktu saya memandang lukisan ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak sanggup memandang lebih dari 5 detik. Ekspresi mata itu begitu menderita. Begitu kesakitan. Saya dari sebanyak tumpukan foto yang saya cari, gambar ini begitu menggetarkan hati saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, gambar ini pun sekali-kali sebenarnya tidak dapat mewakili 100% penderitaan Tuhan Yesus ketika ia memikul salib itu. Tepat ketika dia berada di puncak penderitaan, ketika ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah teriakan Tuhan Yesus, ucapan Tuhan Yesus di titik penderitaan tertingginya. Mari saya mengajak kita boleh membuka catatan dari Matius ketika ia mencatat bagaimana Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring ketika ia berada di titik klimaks penderitaan memikul salib, hukuman salib itu. Mari kita membuka dari Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai dengan 46. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dua ayat ini secara bergantian. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dengan saya membaca. Dua ayat ini kita akan baca secara bergantian, kaum wanita dan kaum pria. Saya mengundang kita boleh menghayati kembali pelan-pelan tulisan Injil Matius ini, waktu ia menggambarkan penderitaan Kristus ketika ia berada di puncak penderitaannya yang paling menyiksa ketika ia memikul salib itu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri sejenak. Kaum wanita, mari membaca narasi yang bagian atas. Ketika sampai kepada narasi yang bagian pria, mewakili perkataan Tuhan Yesus, saya mengundang para pria, bapak-bapak, boleh mengikuti instruksi dari Injil Matius dengan suara nyaring, memperkatakan perkataan salib yang keempat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang membuka Alkitab ataupun yang bisa melihat langsung di LED kita, mari kita bersama-sama baca secara bergantian. 1, 2, 3. Silakan duduk. Saya tadi berharapnya Pak Bapak bisa teriak lebih kencang begitu ya. Kayaknya Ko Joni lagi radang tenggorokan, suaranya nggak kedengeran ya. Bapak Ibu Saudara, tentu teriakan Eli Eli itu menjadi teriakan yang dicatat oleh Alkitab dengan begitu jelas. Yesus berseru dengan apa? Nyaring. Bapak Ibu Saudara, waktu dunia menerjemahkan teriakan Yesus yang nyaring ini, mereka seolah-olah mengolok-olok Tuhan Yesus. Ternyata Yesus nggak sanggup menderita. Ternyata Tuhan Yesus seperti menyesal sebab ia tiba-tiba dengan suara yang penuh dengan penderitaan, dengan suara yang nyaring berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini bukanlah sebuah teriakan keraguan, bukan. Sebab kenapa? Kita tahu di dalam peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah membulatkan tekadnya dengan jelas. Kita tahu, dia berdoa 3 kali. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jelas Tuhan Yesus sudah memberikan konfirmasi, ia tidak gentar, ia mau taat. Jadi ini adalah seruan ketaatan Tuhan ketika ia memikul salib. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyerukan seruan ini? Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan keempat
dari 7 perkataan salib Tuhan Yesus ketika dia berada di atas salib. Perkataan keempat ini dicatat sebagai seruan puncak, klimaks penderitaan Tuhan Yesus ketika ia merasa begitu menderita. Bapak Ibu Saudara, ternyata bagi Tuhan Yesus, mahkota duri yang ditancapkan di kepala itu tidak menderita, tidak begitu mengerikan. Ternyata bagi Tuhan Yesus, cambuk yang berkepala paku yang merobek daging itu tidak begitu mengerikan. Ternyata bagi Tuhan Yesus, tangan yang ditusuk oleh paku itu, kaki, tulang kaki dan bertemu dengan paku yang menembus ke kayu itu tidak begitu mengerikan. Tapi penderitaan tertinggi Tuhan Yesus terjadi pada saat kapan? Catat oleh Matius. Pada saat itu, setelah Tuhan Yesus berdiri di kayu salib, jam 12 siang, alam memberikan fenomena yang menakjubkan. Gelap di seluruh daerah itu. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. 3 jam. Suasana gelap. Memperlihatkan apa? Kondisi yang mencekam. Apa yang digambarkan oleh alam pada saat itu ketika suasana menjadi begitu gelap? Jelas ingin memperlihatkan bahwa Allah sedang memalingkan wajahnya daripada Kristus. Di saat gelap itulah sebuah titik kehampaan. Tuhan Yesus melihat Allah memalingkan wajahnya. Allah sengaja meninggalkan anak yang dikasihinya itu. Di titik puncak jam 3 itu, Matius mencatat dengan begitu jelas. Yesus seru dengan nyari, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bagi Tuhan Yesus, penderitaan yang paling menyakitkan adalah ketika ia menyadari Allah meninggalkan dia. Penderitaan yang paling tersiksa baginya adalah ketika Allah memalingkan wajahnya daripada dirinya. Kita tahu betul Yesus dan Bapa adalah satu, bukan? Tapi di saat itu, di dalam kegelapan itu, Tuhan Yesus menyadari Allah Bapa meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Allah Bapa meninggalkan anaknya? Apakah pada saat itu Tuhan Yesus bukan lagi Allah? Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang menanggung dosamu dan dosaku. Dosa dengan Allah yang kudus tidak dapat bersama. Itulah sebabnya Allah memalingkan wajahnya daripada anaknya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan begitu yakin ia ditinggalkan oleh Sang Bapa. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah mengalami keterpisahan dengan orang yang saudara kasihi? Sebab sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika bicara soal dosa, hukuman dosa kita tahu pada dosa dalam maut, bukan? Tapi waktu bicara hukuman dosa dalam maut, itu bukan sekedar sebuah tempat neraka. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, waktu bicara tentang upah dosa, sebenarnya hukumannya adalah kita terpisah dengan Allah. Kita tidak lagi terhubung dengan Allah, dan itu adalah hukuman yang terberat bagi ciptaannya. Dan itu disadari oleh Tuhan Yesus. Waktu bicara tentang dosa, hukumannya adalah keterpisahan dengan Allah. Saudara, apakah kita punya pengalaman berpisah dengan orang yang kita kasihi? Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Tahun 2019 ini saya screen capture foto teleponan saya dengan anak saya. Waktu tahun 2017 saya melahirkan. 2 tahun saya dengan khusus sengaja saya ngomong sama suami, saya off pelayanan, saya tidak kemana-mana, saya benar-benar jadi ibu rumah tangga, begitu kan ya. 2 tahun saya mengasuh anak saya 24 jam sama si anak ini Bapak Saudara ya. Pokoknya pagi, siang, malam ketemunya dia lagi gitu. Sampai tahun 2019 atas undangan gereja, saya diminta untuk mengikuti pelatihan di Jakarta oleh gereja ini. GKK Banjarmasin mengutus saya untuk ikut pelatihan di Jakarta. Saya pergi 5 hari.
Itu adalah kali pertamanya saya berpisah dengan anak saya setelah 2 tahun. Kali pertamanya bagi anak saya berpisah dengan ibunya gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari pertama kami berpisah. Kira-kira begitu. Di malam harinya itu anaknya sudah mulai nangis gitu kan ya. Terus kami video call gitu ya. Melepas rindu sejenak. Tapi dia nangis Bapak Ibu Saudara, aneh, saya juga nangis di sana ya. Bukan cuma anak yang nangis, ibunya juga nangis. Jadi kami nangis-nangisan di video call begitu. Tapi yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya mengenang kejadian ini adalah saya diceritakan oleh suami saya. Bahwa anak ini sampai ngigau kira-kira gitu ya. Malamnya itu ngigau, tiba-tiba dia lagi tidur, dia kebangun, terduduk di ranjang. Ranjangnya itu ada motif bunga kecil gitu ya. Ada bunga kecil, bunga agak gede gitu ya. Terus anak ini ngigau. Terus dia nunjuk, ini bunga gede, ini mami, ini daddy, ini Maika gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini pemandangan yang aneh sekali ya. Tapi di kebawa tidur, kebawa ngigau tentang bagaimana dia begitu menderita, begitu kesusahan berpisah dengan ibunya yang kali pertama ia alami saat itu. Bapak Saudara, saya nggak tahu apakah saudara, Bapak Ibu pernah punya pengalaman berpisah dengan orang yang saudara kasihi, dan bagaimana perasaan itu bercampur aduk tentang bagaimana tidak dapat lagi bertemu, tidak melihat orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara, tentu apa yang saya alami bersama dengan anak saya beberapa tahun yang lalu ini tidak bisa menggambarkan tentang penderitaan Tuhan Yesus ketika ia harus berpisah dengan sang Bapa itu sendiri. Tentu lebih lagi menyiksa, lebih lagi menderita, lebih lagi merasa terabaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memilih jalan itu. Ia menerima hukuman itu, keterpisahan itu, yang seharusnya engkau dan saya alami, tapi diambil alih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh sang Bapa. Dia menjadi pendamaian bagi engkau dan saya oleh karena dosamu dan dosaku. Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi bangsa Yahudi, bangsa Israel, kita tahu sekali bicara tentang perdamaian. Bangsa Israel itu mempunyai ibadah Hari Raya Pendamaian, Bapak Ibu Saudara ya. Hari Raya Pendamaian ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel dosa-dosanya itu diperdamaikan, diampuni di hadapan Allah. Di dalam Imamat 16 mencatat, bangsa Israel itu mempunyai peringatan Hari Raya Pendamaian. Pada hari raya ini, imam yang bertugas akan membawa beberapa kurban. Kurban yang pertama bagi mereka sendiri, yaitu bagi imam Harun, untuk dosanya diampuni, barulah ia boleh masuk ke kemah suci. Tetapi waktu dia berada dalam kemah suci, di dalam ibadah raya pendamaian ini, imam yang bertugas harus membawa 2 kambing, Bapak Ibu Saudara ya, 2 kambing dari persembahan bangsa Israel. 2 kambing ini waktu dibawa di dalam kemah itu, imam yang bertugas akan mengambil undi. Yang 1 kambing akan diperuntukkan sebagai kambing bagi Tuhan, akan dikurbankan bagi Tuhan, diolah menjadi persembahan dikurbankan bagi Tuhan. Kambing yang 1 yang diundi, jatuh undian yang kedua itu adalah kambing bagi Azazel namanya. Kambing Azazel ini adalah kambing yang terundi sebagai kambing yang akan menanggung dosa, menanggung pelanggaran kesalahan seluruh bangsa Israel. Jadi imam yang bertugas akan menaruhkan tangannya ke atas kepala kambing Azazel, yang dalam bahasa aslinya itu Azazel itu artinya yang akan dibuang, yang akan ditinggalkan, yang akan ditelantarkan begitu ya. Kambing ini, tangan imam akan ditaruh ke atas kepala kambing ini. Kemudian imam akan mengucapkan segala bentuk dosa, pelanggaran, kesalahan bangsa Israel. Setelah dia mengucapkan demikian, kambing Azazel ini akan dibawa, Bapak Ibu Saudara ya, keluar dari kemah bangsa Israel. Akan dihantar, dilepas di padang gurun. Kambing ini akan ditinggalkan di padang gurun untuk dia menanggung dosa-dosa bangsa Israel.
Waktu kambing ini dibiarkan di padang gurun, artinya apa? Artinya kambing ini akan menjadi kambing yang memang ditinggalkan, dibiarkan, dibuang. Tentu kita tahu waktu dia berada di padang gurun, dia akan menjadi kambing yang akan dimangsa oleh binatang buas, ataupun yang akan mati karena kelaparan atau kekeringan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, terbuang seperti inilah, ditinggalkan seperti inilah yang Tuhan Yesus gambarkan ketika ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ia menjadi kambing yang dikorbankan untuk dibuang. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia ditumpahkan di atas kepalanya. Dan inilah penggambaran hukuman yang paling menderita itu yang Tuhan Yesus tanggung. Ia ditinggalkan oleh Sang Bapa yang begitu mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lantas apa artinya seruan Tuhan Yesus ketika ia berkata, aku rela ditinggalkan oleh Bapakku menanggung dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita tahu bahwa pendamaian sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidupmu dan hidupku. Ia sudah mau menanggung dosamu dan dosaku. Kita yang seharusnya terpisah dengan Allah digantikan oleh Yesus Kristus. Kita yang harusnya hidupnya berjauhan, berseberangan dengan Tuhan, dengan Sang Bapa itu, telah ditanggung oleh Kristus itu sendiri. Dan waktu Tuhan Yesus berkata, aku menanggung itu, lantas apa artinya bagi kita? Bapak Ibu, yang pertama, kalau hari ini ada di antara kita yang meragukan, sungguhkah Tuhan ada dalam hidupku? Kita perlu mengingat bahwa Kristus sudah menanggung hukuman keterpisahan itu. Kalau hari ini ada orang Kristen yang merasa hidupnya tidak dipedulikan oleh Tuhan, hidupnya terlalu tidak berarti bagi Tuhan, oh saudaraku, engkau harus tahu, Yesus sudah menanggung hukuman keterpisahan itu. Bapa sudah mengampunimu dan mengampuniku. Hari ini kalau ada orang yang melihat hidupnya terlalu kotor, terlalu hina, sampai mungkin Tuhan tidak mau lagi melihat hidupku, oh saudaraku, Kristus sudah menanggung keterpisahan itu. Masihkah kita meragukan Dia? Kalau anaknya sudah menjadi kambing hitam itu, menjadi Azazel itu, menggantikan keterpisahan itu, masihkah engkau dan saya meragukan kalau Dia peduli dengan hidupmu, Dia hadir dalam hidupmu, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab kenapa? Kristus sudah mengambil hukuman itu, saudara. Implikasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, ketika ia kemudian menyerahkan nyawa di atas kayu salib, apa yang kemudian terjadi? Matius 27 ayat 51 mencatat sebuah, boleh di next ya ayatnya. Matius 27 ayat 51. Sana dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di puncak kematiannya itu, apa yang kemudian terjadi di bait Allah? Hari itu Matius 27 ayat 51 mencatat, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci yang menjadi pemisah antara ruang Maha Kudus dengan kemah pertemuan jemaat Tuhan yang tadinya tidak bisa terhubung langsung. Perlu ada pembatas, sebab kenapa Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Hari itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir ini, tirai ini terkoyak dari atas sampai ke bawah, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya tirai ini terkoyak? Artinya antara pribadi Allah yang kudus itu dengan kita yang berdosa tidak lagi ada pembatasnya. Kalau
Kalau dulu kita harus datang kepada Tuhan, kita harus menanti setahun sekali, kita harus lewat para imam. Hari ini kita melihat lewat Kristus yang menyerahkan nyawanya di salib, tabir itu terkoyak. Artinya apa? Allah tidak lagi terpisah dengan engkau dan saya. Tidak lagi ada pembatas yang membuat engkau terhalang datang kepada Tuhan. Tabir yang terkoyak ini menjadi bukti bahwa ia mengundang engkau secara pribadi datang kepadanya. Tidak lagi ada pemisah antara umat Allah dengan Allah yang kudus itu. Sebab kenapa? Kristus sudah menanggung semuanya. Ia telah menjadi penghubung antara engkau dan saya. Ia yang tidak berdosa itu menjadi berdosa agar engkau dan saya yang berdosa ini bisa ketemu dengan Allah yang kudus. Tabir dan terkoyak ini bicara tentang apa? Tidak lagi perlu perantara imam untuk kita datang kepada Dia. Justru menjadi sebuah undangan. Allah mengundang engkau dan saya secara pribadi datang kepadanya. Pertanyaannya, masihkah kita menyia-nyiakan Dia? Masihkah kita berpikir Tuhan itu terlalu jauh? Tuhan itu mungkin tidak memperhatikan saya. Tuhan itu mungkin tidak tahu menau dengan apa yang saya lakukan. Masihkah kita mau menyia-nyiakan Dia yang sudah membuka akses dengan begitu jelas, yang sudah membuka akses dengan begitu nyata agar kau dan saya datang kepada Dia secara pribadi? Maukah kita hari menyia-nyiakannya dengan ibadah ogah-ogahan? Kita beribadah kalau kita sempat saja. Kita ibadah kalau kita suka gerejanya. Kita ibadah kalau kita suka pengkhotbahnya. Kita ibadah kalau kita merasa kita butuh perjamuan kudus saja. Oh saudaraku, jangan sia-siakan tabir dan terkoyak itu. Tabir terkoyak artinya engkau dan saya diundang secara pribadi datang kepada Dia. Jangan lagi sia-siakan seolah-olah Tuhan begitu jauh dan tidak peduli. Jangan kita menyia-nyiakan hubungan pribadi dengan Tuhan dengan sikap ibadah yang sembarang. Kita berpikir Tuhan itu kudus, saya itu orang yang berdosa, sehingga kita hanya datang duduk beribadah di sana badan saja. Tuhan tidak mungkin tahu menau tentang apa isi pikiranku dan apa yang kulakukan ketika ibadah. Oh saudaraku, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan undangan pribadi Tuhan untuk engkau beribadah. Jangan sia-siakan ketika kita beribadah seolah-olah Tuhan begitu jauh. Tidak. Mari perhatikan bagaimana kita duduk beribadah. Apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan dengan pikiran kita waktu kita beribadah. Jangan ada di antara kita menyanyiakan ibadah dengan sambil bermain handphone, sambil memikirkan hal yang lain. Atau mungkin kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak mungkin hadir dalam ibadah seperti ini. Oh saudara, tabir Allah telah terkoyak. Artinya apa? Secara pribadi, mata Tuhan tertuju kepada engkau, dan saya. Ia secara langsung berhadapan, berurusan dengan hidupmu dan hidupku. Itu adalah karya salib Tuhan yang sudah Ia kerjakan bagi hidupmu dan hidupku. Jangan lagi kita meragukan Dia. Jangan lagi kita menyia-nyiakan Dia. Hari ini karena ada anak-anak di tengah-tengah kita yang beribadah bersama, saya mengundang orang tua setelah ibadah hari ini bisa menjelaskan kepada anak-anak akan apa arti daripada salib itu. Ceritakan kepada anak-anak kita yang hari ini beribadah. Mereka bukan sekedar melihat drama tentang Tuhan Yesus yang memikul salib. Bukan sekedar melihat orang yang berseru-seru berteriak salibkan Dia, salibkan Dia. Tapi mari kau ceritakan kepada anak-anakmu bahwa Tuhan Yesus begitu menderita di kayu salib. Jangan lagi hidup anak-anak kita sia-sia dengan meragukan Tuhan. Jangan lagi menyia-nyiakan setiap kali kesempatan beribadah dan berdoa. Yakinkan anak-anak kita bahwa mereka juga adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib ini. Ceritakan kepada anak-anak kita yang mungkin tadi selama ibadah mereka tidak bisa memperhatikan. Ceritakan bagaimana salib ini juga menjadi salib yang menanggung dosa mereka ketika mereka tidak taat, ketika mereka berbohong, ketika mereka bermain-main ketika ibadah, ketika mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Ceritakan tentang salib ini. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara?
teriakan penderitaan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, itu menjadi teriakan yang mengingatkan kita mengenang akan wajah Tuhan Yesus yang begitu menderita bagi hidupmu dan hidupku. Sebelum saya menutup khotbah ini di dalam doa, saya ingin kembali menampilkan karya daripada Rein Portefeuille ini. Bapak Ibu Saudara, wajah ini saya tampilkan di bagian akhir khotbah ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali melihat dan mengenang wajah ini dalam perjalanan hidupmu. Mari engkau mengambil komitmen iman dengan sungguh di momen Jumat Agung pada tahun ini. Ketika engkau melihat wajah yang penuh dengan penderitaan ini, menanggung dosamu dan dosaku, mari kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Mari kita boleh sungguh-sungguh menghargai karya salib itu. Sehingga apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, ketika kau kompromi dengan dosa, ingatlah mata yang penuh dengan penderitaan ini. Ingatlah akan wajah yang penuh dengan sengsara ini. Ketika engkau meragukan Tuhan peduli dengan hidupmu, ingatlah akan wajah ini. Ketika engkau meragukan apakah Tuhan sungguh berkuasa, ingatlah akan wajah ini. Ketika engkau mulai kendor dengan imanmu, ingatlah akan wajah ini. Saya berdoa dan saya sungguh mengharapkan Bapak Ibu Saudara boleh menutup rangkaian ibadah Jumat Agung kita ini dengan sebuah iman melihat bagaimana karya salib Tuhan begitu serius dalam hidupmu, dalam hidupku. Bagaimana pengorbanannya begitu serius menanggung dosamu dan dosaku. Mari kita berdoa. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ada di antara kita hari ini yang hadir beribadah, namun masih meragukan, sungguhkah Tuhan adalah Allah yang dapat dipercaya? Sungguhkah Tuhan adalah juru selamat dalam hidupku? Sungguhkah Tuhan peduli akan hidupku? Engkau yang hari ini masih mencari keselamatan itu, masih mencari pembenaran atas hidupmu, keselamatan bagi hidupmu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk secara pribadi datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang menyatakan salib itu. Untuk Tuhan yang boleh berbicara kepada dirimu secara pribadi. Kalau ada keraguan, sungguhkah Tuhan Engkau mati bagi dosaku? Sungguhkah Engkau mengasihi aku dan mau menyelamatkan aku? Saya mengundang engkau hari ini, saat ini juga, untuk datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melawatmu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang dengan penuh kesungguhan dan kesadaran menyesali sikap hidup, sikap beribadah yang seringkali menyanyiakan dia, mari ambil waktu secara pribadi, memohon Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang boleh sungguh menghargai karya salibnya, menghargai kehadirannya, menghargai relasi secara pribadi dengannya, sehingga karya salib itu boleh menjadi karya yang berarti dan tidak menjadi sia-sia. Kita berdoa. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, dalam apapun pergumulan kami mohonkan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kalau ada di antara kami yang saat ini meragukan, sungguhkah hidupku ini berarti bagi Tuhan? Sungguhkah hidupku ini berharga di hadapan Tuhan? Biarlah ya Tuhan, karya salib-Mu, penderitaanmu yang begitu hebat itu menjawab keraguan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bahwa Engkau sungguh mau mengampuni kami. Jikalau ada di antara kami yang saat ini pun menyadari betapa sering kami gagal, kami sering kali menyia-nyiakan ibadah kami di hadapan Tuhan, hidup kami di hadapan Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan.
penderitaan-Mu di kayu salib boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami bagaimana kami seharusnya menganggap berarti karya salib-Mu, menganggap berarti pengampunan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh sungguh menghidupi, menjaga baik-baik relasi kami secara pribadi dengan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah para orang tua yang setelah ini perlu membawa anak-anaknya untuk menghayati kembali makna daripada salib. Berbicaralah ya Tuhan, berkaryalah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menyimak khotbah gereja yang disampaikan oleh hambanya.